Alkitab ini bukan Alkitab yang dibuat Katolik. Saya mau tanya, Rasul Petrus Katolik apa enggak? Paulus Katolik apa enggak? Sudah ada Katolik enggak ada waktu itu? Gereja Katolik Roma maksudnya. Ini Gereja Katolik Roma ya. Bukan istilah Katolik yang kita pakai dalam pengakuan iman rasuli ya. Yang mengatakan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Istilah am di sana itu artinya Katolik ya. Tapi yang saya maksud ini Katolik Roma. Gerejanya Rasul Petrus apa? Katolik Roma ya. Gereja Rasul Paulus Katolik Roma. Gerejanya Matius Katolik Roma ya. Ini kebodohan luar biasa, saudara. Siapa yang menulis Alkitab? Murid-murid Kristus, para rasul, dan orang-orang yang bukan murid tetapi berada di bawah wibawa para rasul. Seperti misalnya Lukas yang menulis Injil Lukas dan kitab John Henry Newman, seorang Anglikan menjadi Katolik, pernah berkata seperti ini. Barang siapa ingin mengenal dan mendalami sejarah, berarti ia harus berhenti menjadi Protestan. Semakin seseorang membongkar sejarah kekristenan, ia perlu menjadi Katolik. Hanya gereja Katolik yang menghargai, hanya gereja Katolik yang menjaga dan memelihara sejarah iman gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kekristenan yang historis bagaimanapun tidak mampu disingkirkan oleh kekristenan yang alkitabiah. Dengan membentuk kekristenan yang berlandaskan pada sola scriptura, hanya kitab suci yang alkitabiah, kita sudah menyangkal kenyataan sejarah dengan garis-garis masa lalu. Entahkah itu gelap, entahkah itu terang, entahkah itu penderitaan, entahkah itu kebahagiaan. Ini adalah kenyataan sejarah dan juga kebenaran. Ini adalah beberapa bukti sejarah bahwa Petrus dan Paulus itu Katolik. Yang pertama, Basilika Santo Petrus di Roma. Ini bukti sejarah bahwa saat ini makam Santo Petrus berada di Basilika Santo Petrus Roma, di mana Paus Fransiskus saat ini berada. Pertanyaan, apakah Petrus Katolik? Saya menjawab secara singkat, ya, Petrus Katolik. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang kedua, Basilika Santo Paulus di Roma. Sejarah pun membuktikan bahwa makam Santo Paulus pun berada di wilayah teritorial Roma. Walaupun kenyataannya Basilika Santo Paulus ini berada di luar kota Roma, tetapi secara administratif berada di wilayah teritorial Roma. Pertanyaan, apakah Paulus Katolik? Saya menjawab, ya, Paulus Katolik. Buktinya adalah bahwa di atas makam Santo Paulus ini berdiri kokoh teguh Basilika Santo Paulus yang dijaga oleh Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik sampai saat ini masih menjaga dan memelihara dua makam rasul besar ini, Petrus dan Paulus. Ini kenyataan sejarah bahwa Petrus dan Paulus adalah Katolik. Harus diakui oleh sejarah bahwa Konsili Trente dalam Gereja Katoliklah yang mengkanonkan baik kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru. Tanpa Konsili Trente, kita tidak tahu mana tulisan-tulisan yang disebut suci atau tulisan-tulisan yang disebut Sabda Allah yang diinspirir oleh Roh Kudus, dan mana tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Ini kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, sekalipun Luther menolak Deuterokanonika. Terus mau protes apa lagi? Jimmy Ikin, seorang apologis, pernah berkata seperti ini, Alkitab adalah bukunya orang Katolik.
Ini adalah kenyataan sejarah juga bahwa yang harus diakui oleh kekristenan dunia ini adalah kitab suci sebagai salah satu sumbangan terbesar gereja Katolik dalam kekristenan dunia saat ini. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.